الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kekuatan, telah memberikan kita panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka kajian rutin kita dalam keadaan sehat wa afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Kita juga alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita kedatangan ikhwan kita kedatangan saudara kita dari Palestina. Ahlan wa sahlan bihudurikum, ahlan wa sahlan fi hadzal masjidil mubarak, wa narju min hudurikum an yanfa'a bina Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang arti dari syahadat yang pertama. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya afdhalul ulum, ilmu yang paling utama, wa ahammul ulum, ilmu yang paling penting yang harus kita dahulukan untuk kita pelajari itu adalah belajar bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Kita juga kemarin sudah menjelaskan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus selama kurang lebih 23 tahun. Kebanyakan umur beliau, dan sebelum beliau diwahyukan kepadanya salat, sebelum diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang wajib, maka terlebih dahulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang hakikat makna daripada la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu dibuktikan pertama karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, diutus menjadi seorang nabi, beliau berumur 40 tahun. Namun ketika beliau mi'raj atau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit yang ketujuh untuk menerima wahyu tentang salat, beliau baru berumur 51 tahun dalam satu riwayat dan 52 tahun dalam satu riwayat yang lain. Artinya ada 12 tahun atau 13 tahun atau dalam satu riwayat 11 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diwajibkan kepadanya salat, belum diwajibkan kepadanya puasa, belum diwajibkan hal-hal yang wajib yang lain. Apa yang dilakukan beliau? Apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berdakwah, menyampaikan kepada masyarakat orang Arab pada waktu itu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita menelaah beberapa hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ada kalanya baru pertama beliau diwahyukan kepadanya untuk berdakwah,
beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, datang dari rumah ke rumah. Untuk apa? Untuk menjelaskan arti la ilaha illallah. Makanya ada salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Jundub bin Abdullah. Beliau salah seorang sahabat mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hazawiratun. Kita masih muda belia. Ai qaribul bulugh, yaitu mendekati balik. Ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Jadi kita terlebih dahulu belajar keimanan sebelum kita membaca Al-Qur'an. Summa ta'allamna al-Qur'ana. Baru kemudian setelah kita mengimani, mengenal Allah, bagaimana mengenal Allah yang sebenar-benarnya, baru kemudian belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Maka dari itu, dari kita mendahulukan hal-hal yang penting, bagaimana kita mengenal Allah dengan benar. Setelah itu baru kita belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Maka nanti akan bertambah keimanan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan termasuk daripada kandungan daripada syahadat yang pertama, kandungan daripada arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengklasifikasi, jadi memperinci, dan ini adalah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala disifati dengan sifat Al-Wahid. Allah Subhanahu Wa Taala disifati dengan Al-Wahid. Apa arti Al-Wahid? Al-Wahid kalau itu ditujukan kepada Allah, itu kalau bahasa Indonesia itu adalah satu. Kalau bahasa Indonesia artinya Isa. Namun kalau itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya adalah tidak ada sekutu bagi Allah. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan zat kita. Ketika dikatakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka artinya adalah hakikat Allah. Hakikat Allah tidak serupa dengan hakikat-hakikat yang lain. Namun kalau zat itu ditujukan kepada makhluk, ditujukan kepada kita, ditujukan kepada makhluk-makhluk lain yang itu adalah ciptaan Allah, maka artinya adalah fisiknya. Maka artinya adalah fisik yang mempunyai dimensi panjang, pendek, lebar, mempunyai kedalaman dan lain sebagainya. Karena semuanya berukuran. Karena semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengukurnya dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluk. Kemudian termasuk dari kandungan daripada la ilaha illallah, itu artinya adalah Allah disifati dengan Al-Ahad. Ketika turun wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Yahudi, sekelompok orang Yahudi datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tersebut itu datang kepada Nabi, tujuannya adalah untuk menentang. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu kalau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan lil ilm, bukan tujuannya ingin tahu, tapi untuk menentang. Itu adalah salah satu sifat orang Yahudi, laknatullahi alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Muhammad, sif lana rabbakal ladzi ta'buduhu." Katanya, "Sif lana rabbakal ladzi ta'buduhu." Wahai Muhammad, ceritakan kepada kita bagaimana sifat Tuhan yang kamu sembah. Kemudian apa jawab Nabi? Turun kepadanya wahyu malaikat Jibril.
dengan membawa surat Al-Ikhlas. Isinya adalah Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad. Al-Ahad ini artinya apa? Kata para ulama, Al-Ahad itu ada dua versi. Yang pertama, arti Al-Ahad kalau kita mungkin satu sama dengan wahid. Kalau kita mungkin artinya adalah Esa sama dengan Al-Wahid. Tapi kata para ulama lebih memperinci lagi, dan ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, dan ini yang didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahad maknahu alladzi la yaqbalu al-inqisama wat tajazzub. Jadi yang tidak menerima dibagi, yang tidak menerima bagian. Limadha? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala laisa jisman. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Al-jismu imma latifan wa imma kathifan. Benda itu ada kalanya perkara yang bisa dipegang oleh tangan. Seperti apa? Seperti masjid, seperti halnya manusia, seperti halnya langit, seperti halnya bumi, seperti halnya tiang dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan benda yang bisa dipegang oleh tangan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan juga benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti cahaya, seperti halnya ruh, seperti halnya angin, seperti halnya udara dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, mustahil menyerupai hal-hal yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, alhamdulillahilladzi, dalam Al-Qur'an tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan benda yang bisa dipegang oleh tangan dan yang menciptakan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupainya. Bagaimana penjelasannya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat yang seperti makhluknya. Manusia itu ada kalanya, atau makhluk Allah ada kalanya bisa dipegang oleh tangan, seperti halnya yang kita jelaskan tadi. Ada kalanya yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Maka dari itu segala milik makhluk, segala sesuatu yang menjadi sifat makhluk, itu semuanya tanpa terkecuali itu adalah berukuran. Segala sesuatu yang itu adalah menjadi milik makhluk dan itu menjadi milik makhluk, sifat makhluk, itu semuanya berukuran. Saya nih duduk di sini, di atas meja, di atas lantai, maka bisa dikatakan kepada saya ukurannya ada kalanya saya itu sama dengan yang didudukin. Ukurannya adalah saya itu ada kalanya seukuran dengan yang didudukin, atau lebih besar dari yang didudukin. Ada tiga. Jadi ketika dikatakan saya itu duduk begini, maka tidak terlepas dari tiga hal, dan ini semuanya berukuran. Ada kalanya saya lebih besar dari yang didudukin, atau seukuran dengan yang didudukin, atau lebih besar dari yang didudukin. Semuanya berukuran, lebih besar, seukuran, dan lebih kecil. Padahal ini adalah sifat kita. Padahal ini adalah sifat makhluk. Sifat saya, sifat bapak-bapak sekalian, sifat adik-adik sekalian, dan ini mustahil, dan ini tidak bisa disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arti la ilaha illallah, kita tidak menyekutukan Allah. Kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan sifat-sifat kita. Maka dari itu para jamaah sekalian, pemahaman dari sini kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kita. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan duduk. Kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan bersemayam. Kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan berhadap-hadapan. Kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala itu dengan tempat. Kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan arah, karena semuanya itu adalah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu adalah milik kita makhluk. Karena makhluk mempunyai sifat-sifat yang berukuran. Allah lah yang mengukur kita. Allah lah yang menjadikan kita, maka Allah tidak akan sama dengan kita. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menyerupai kita. Makanya ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya kita yakin seyakin-yakinnya, kita meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang tidak serupa dengan yang lain itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, al-ahad maknahu min maknahu, dari salah satu daripada arti dari al-ahad itu adalah alladzi la yaqbalu al-inqisama wa tajazzu, yang tidak menerima bagian, yang tidak bisa dihitung. Makanya begitu. Apa sih maksudnya tidak bisa dihitung, tidak bisa menerima bagian? Karena Allah Ta'ala bukan benda. Semua makhluk ini adalah benda yang berukuran, bisa dibagi separuh. Makanya kata para ulama, ketika dikatakan satu kepada Allah itu bukan hitungan, bukan bilangan satu kebalikan daripada 2, 3, bukan. Tapi artinya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan, fa'alam annallaha wahidun la min tariqil adadi bal min tariqi annahu la syarikalah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu dalam arti tidak ada sekutu baginya, bukan dalam arti segi bilangan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang ditanamkan oleh Nabi sebelum kewajiban-kewajiban yang lain didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kewajiban salat, kewajiban puasa dan lain sebagainya, maka hal yang lebih didahulukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui Tuhannya, mengenal Tuhannya. Kemudian salah satu dari arti yang terkandung dalam la ilaha illallah, kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-awwal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir. Ketika dikatakan al-awwal, pertama, kalau itu ditujukan kepada Allah, itu artinya bukan pertama seperti kita. Saya masuk ke masjid ini, sebelum ada yang lain dikatakan kepada saya adalah orang yang pertama masuk masjid ini sebelum bapak-bapak ataupun adik-adik. Bukan itu. Arti pertama yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah alladzi lam tidaa liwujudihi, yang tidak bermula keberadaan Allah. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, artinya Allah Ta'ala ada itu tidak didahului dengan ketiadaan. Apa artinya? Saya ada makhluk, saya umurnya 30 tahun umpamanya,
Sebelum 30 tahun ada apa enggak? Enggak ada saya. Awalnya tidak ada, kemudian lahir dari ibu, jadinya ada. Jadi keberadaan saya, adanya saya karena didahului dengan ketiadaan. Begitu juga ibu saya, begitu juga bapak saya, kakek saya, semua makhluk tanpa terkecuali dikatakan ada yang sebelumnya didahului dengan ketiadaan. Langit awalnya tidak ada, kemudian Allah Ta'ala menjadikan ada. Kemudian Allah Ta'ala yang menciptakan menjadi ada. Arsy Allah Ta'ala menciptakannya, yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Air awalnya tidak ada, kemudian Allah Ta'ala menciptakan menjadi ada. Siang malam yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Kalau ditujukan kepada makhluk, yaitu ada, saya ada, bapak ada, kemudian adik ada, maka itu artinya didahului dengan ketiadaan. Tapi kalau itu ditujukan kepada Allah, pencipta kita, yang menentukan kita semuanya, maka artinya Allah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Allah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Itulah arti dari al-awwal. Maknahu idza utrika 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maknahu alladzi la ibtida'a liwujudihi. Jadi ketika dikatakan kepada Allah ada, artinya Allah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada masyarakat pada waktu itu sebelum diwajibkan hal-hal yang lain. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, sifat yang kita jelaskan ini. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bukan membayangkan, karena hal-hal yang dibayangkan itu adalah makhluk. Saya bercerita kepada bapak, kepada adik sekalian, bahwasanya ada namanya masjid, namanya Konstantinopel. Ada di mana? Di Turki. Pernah ke sana enggak? Belum. Akan saya ceritakan tentang masjid itu. Ada kubah besar. Bapak-bapak sekalian akan membayangkan bahwasanya kubah bentuknya begini. Kenapa? Karena sudah pernah ada yang kita lihat, dan itu sama dengan yang kita ceritakan. Meskipun bentuk dan ukurannya tidak sama, tapi paling tidak karena ada kesamaan yang lain yang pernah kita lihat, maka kita akan membayangkan. Kemudian saya ceritakan bahwasanya Masjid Konstantinopel itu ada tiangnya banyak. Bapak-bapak sekalian sudah pernah melihat tiang, maka kita akan menghayal, akan menggambarkan bahwasanya tidak akan jauh tiang itu yang saya ceritakan dengan yang pernah saya lihat. Karena ada kesamaan. Karena ada kesamaan apa yang saya ceritakan tentang makhluk dengan makhluk yang lain. Maka tentu ini, kalau kita cerita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa dibayangkan. Makanya Al-Imam Al-Zunnun Al-Misri qala mahma tasawwarta dibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupainya. Bagaimana bisa dibayangkan? Bagaimana bisa dipikirkan kalau kita tidak pernah menjumpai? Dikatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama baginya. Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Makanya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Makanya kita dulu dalam pondok ataupun orang-orang dulu itu menanamkan kepada kita sifat 20. Ada wujud, ada qidam, ada baqa, ada qiyamu binafsi, qudrat, iradat, al-mukhalafatu lil hawadis dan lain sebagainya. Maka itulah yang benar. Bukan berarti itu tidak dari Al-Quran. Semuanya dari Al-Quran, semuanya dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya yang kita jelaskan tadi,
tentang Al-Wahid dan Al-Ahad. Dalam Al-Quran sudah disebutkan Qul huwallahu ahad. Gak ada yang baru, semuanya dari Al-Quran, semuanya dari Al-Hadis. Seperti yang kita jelaskan tadi, Al-Awwal dikatakan dalam Al-Quran huwal awwal wal akhir, huwal awwalu wal akhir. Cuma ketika kita mendefinisikan Al-Quran, cuma kita kalau ingin mengartikan Al-Quran, menafsiri Al-Quran, maka kita harus belajar dari para ulama supaya apa yang menjadi kepahaman kita sesuai dengan kepahaman para ulama, terutama yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita sampaikan semuanya dari Al-Quran. Namun butuh kita belajar untuk bisa mengartikan Al-Quran tersebut. Makanya para ulama mengedepankan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan dan kerasulan daripada ilmu yang lain. Dan itu kembali lagi dengan apa yang kita tekankan tadi sebelum kita memulai dars, bahwasanya sahabat Jundub bin Abdullah, salah seorang sahabat, mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawiratun, kita masih muda belia, ta'allamnal iman, kita terlebih dahulu belajar keimanan qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kita belajar Al-Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'an, kemudian baru kita belajar Al-Qur'an. Fazdadna bihi imana, maka menjadi tambahlah keimanan kita. Dan itu juga diterapkan, dipraktekkan supaya menjadi contoh kita bahwasanya ilmu yang paling utama harus dipelajari dulu untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita semuanya, itu adalah tentang ketuhanan, tentang kerasulan. Namun kita tidak akan bisa memaham dengan benar kecuali kita belajar dari ulama. Ulama tersebut itu ulama yang kredibel, orang yang kompeten di bidangnya, sehingga pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang Rasulnya itu sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk kandungan dari la ilaha illallah itu adalah al-qadim. Al-qadim itu kalau arti kita bahasa Indonesia itu adalah dulu. Itu artinya adalah dulu. Kalau ditujukan kepada Allah, kalau arti kita itu adalah lama. Umpamanya kita katakan al-bina'ul qadim, bangunan lama. Artinya apa? Yajri alaihi zaman, berlalu baginya masa. Lama 100 tahun, lama 1 miliar tahun, lama 1 triliun tahun, iya kan? Nah, ketika lama, meskipun 1 triliun tahun, 1 miliar tahun, sebelum 1 triliun tahun ada apa enggak? Enggak ada. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan ada. Kalau itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-qadim, maknahu idza utliqa Allah Ta'ala al-qadim, maknahu la yajri alaihi zaman, la yajri alaihi az-zaman. Jadi tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masa. Tidak bisa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 triliun tahun. Tidak bisa dikatakan kepada Allah 1 triliun tahun, nggak bisa. Itu artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilalui masa. Karena kalau dikatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 triliun tahun umpamanya, sebelum 1 triliun tahun berarti apa? Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Maka ketika dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lama al-qadim, idza utlika Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknahu la yajri alaihi zaman. Tidak berlaku bagi Allah masa, tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala zaman. Itu yang ditanamkan oleh Nabi, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada masyarakat pada waktu itu sebelum diajarkan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena belum diwajibkan sholat, karena belum diwajibkan puasa. Karena kita sudah tahu tadi kewajiban puasa, kewajiban sholat, dan kewajiban-kewajiban yang lain baru diwajibkan setelah 12 tahun. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi? Yaitu makna la ilaha illallah. Kemudian al-hayyu, termasuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah kandungan dari la ilaha illallah, itu adalah al-hayyu. Al-hayyu itu sesuai dengan firman Allah, huwal hayyul qayyum. Huwal hayyu al-qayyum. Apa artinya al-hayyu? Kalau kita hidup, kalau kita itu adalah hidup. Tapi ketika dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita kan hidup, hidup kita itu dengan darah, hidup kita itu dengan daging, hidup kita itu dengan ruh, hidup kita itu dengan tulang. Ada orang-orang itu tidak akan bisa hidup kalau nggak ada darahnya. Orang lagi kecelakaan kemudian kekurangan darah, butuh donor darah. Kenapa? Karena kehabisan darah, butuh darah supaya dia dikatakan hidup. Yakni al-makhluk la yakunu hayyan idza lam yakun 'indahu dam. Yujad hunaka syai'un yusa'iduhu. Jadi ada, kalau makhluk itu butuh komponen-komponen supaya dia itu dikatakan hidup, butuh darah, butuh roh, butuh daging, butuh tulang dan lain sebagainya. Tapi ketika dikatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-hayy, idza udrika Allah subhanahu wa ta'ala al-hayy, hayatullahi ta'ala azaliyah, la yakunu bidam, la yakunu biruh, la yakunu bi'adam, la yakunu bisyai'in min sifatil makhlukin. Jadi ketika dikatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hidup, hidup Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada darah, hidup Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada roh, hidup Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada tulang, hidup Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada sumsum, hidup Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sifat-sifat makhluknya. Hidup Allah subhanahu wa ta'ala azaliyah, abadiyah. Jadi hidup Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memakai komponen-komponen yang ada pada diri makhluknya. Kemudian termasuk arti dari la ilaha illallah itu adalah al-khaliq. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa khalaqa kulla syai'. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu mencakup, memuat amal yang baik, amal yang buruk. Segala sesuatu tersebut itu memuat perbuatan-perbuatan manusia yang itu ada unsur sengaja atau tidak ada unsur sengaja. Perbuatan yang makhluk ataupun sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup segala sesuatu, baik itu yang baik menurut kita ataupun buruk yang bagi kita. Allah yang menciptakan baik, kebaikan, Allah yang menciptakan keburukan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ketaatan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kemaksiatan. Allah khaliqu kulli syai', Allah khalaqa al-ma'siyah, Allah ta'ala khalaqa al-khair, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kulla syai'. Itu semuanya. Cuma perbedaannya bagaimana? Kok yang maksiat, kok yang jelek itu juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik diciptakan oleh Allah. Kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau perkara yang baik itu adalah ciptaan Allah, dikehendaki oleh Allah, Allah memerintahkannya, Allah mencintainya, maka bagi kita harus melaksanakannya. Tapi kalau yang jelek, kalau itu adalah maksiat, maka Allah yang menciptakannya, Allah yang menentukannya, tapi Allah tidak memerintahkannya.
tapi Allah yang tidak mencintainya, maka kita wajib bagi kita untuk tidak melakukannya. Karena ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seseorang tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan dosa, dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan bahwasanya kejelekan itu bukan ciptaan Allah, siapa yang menciptakan berarti? Berarti ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam ayatnya sudah jelas, wa khalaqa kulla syai', bahwasanya segala sesuatu tersebut mencakup kesemuanya, baik yang baik itu menurut kita atau buruk bagi kita, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Terus apa nu'til fursala lahum? Apakah kita kasih selesai? Oh iya, ya bentar ya. Jadi begitu. Al-Khaliq artinya adalah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dari kandungan makna la ilaha illallah, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ar-Raziq, yang memberi rizki, yang menciptakan rizki. Faidan ma makna rizki? Jadi kalau begitu apa arti rizki? Ar-rizqu kullu ma yanfa' sawa'un kana halalan aw haraman. Jadi rizki itu adalah setiap perkara yang bermanfaat, baik itu adalah halal ataupun haram. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki halal itu ciptaan Allah, rizki haram itu ciptaan Allah. Cuma seperti tadi, kalau yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, mengancam bagi orang-orang yang mendapatkan hal-hal yang haram untuk diberi siksaan, untuk diberi azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan yang haram itu bukan ciptaan Allah, ciptaan Allah. Cuma Allah Ta'ala juga mengancam bagi orang-orang yang melakukan atau mendapatkan rizki dari jalur yang tidak benar, dari jalur hal-hal yang tidak dibenarkan, yang diharamkan oleh Islam. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dari kandungan la ilaha illallah, dan juga ini diajarkan oleh Nabi kepada masyarakat pada waktu itu adalah al-alim. Kandungan dari la ilaha illallah itu adalah al-alim, artinya adalah Allah maha mengetahui. Artinya Allah maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang sudah lalu, yang sedang berjalan atau yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya, mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Kalau ini ditanamkan kepada kita, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita itu tidak diketahui oleh orang ataupun diketahui oleh orang, kita tidak akan berbuat maksiat, kita tidak akan berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini nih mumpung sendiri nih, saya mau minum arak. Lah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, meskipun tidak diketahui oleh orang makhluk yang sama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka kalau ini ditanamkan kepada orang, maka ada rasa tanggung jawab. Meskipun tidak ada pemimpin ataupun ada pemimpin, maka dia akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemimpinnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengetahuinya, karena semuanya ada tanggung jawabnya, karena tidak ada yang sembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qadiru al-fa'alu lima yurid. Al-Qadir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan,
itu adalah ketentuan Allah. Apa yang menimpa kita dari hal-hal yang kita bangga dengannya, mendapatkan rizki, mendapatkan anak yang saleh dan salihah, maka semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, itu adalah semuanya ketentuan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar terhadap ketentuan Allah, bagi orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang ditimpakan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala baginya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan pahala di akhirat nanti. Tidak boleh seseorang tersebut itu protes terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, baik itu hal-hal yang buruk bagi kita, baik itu hal-hal yang menimpa kita musibah, maka tidak boleh kita itu protes dan lain sebagainya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengerti arti la ilaha illallah, kita akan hidup tentram, hati kita tidak galau, rizki kita datangnya kapannya, kan semuanya diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah, semuanya itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apa yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, semuanya sudah ditentukan, semuanya sudah tercatat. Kenapa kalian protes? Sungguh beruntung bagi orang yang terkena musibah, dicoba oleh Allah, dia sabar karena Allah menjanjikan pahala baginya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa paham terhadap arti la ilaha illallah. Semoga kita bisa memaham sesuai dengan pemahaman para ulama, dan itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sekali lagi, Nabi selama belasan tahun sebelum diwajibkan yang lain, yang terlebih dahulu beliau sampaikan, menjelaskan tentang arti la ilaha illallah. Makanya tidak akan sah ibadah seseorang kalau seseorang tersebut tidak mengenal Allah dengan benar. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin qala la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah seseorang. Ibadah itu banyak. Ibadah itu bisa haji, ibadah itu bisa sholat, ibadah itu bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah seseorang kecuali dia sudah mengenal Allah dengan benar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadratul kiram yang kami muliakan, ayahanda kami Bapak Ketua DKI beserta pengurusnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai khusus, kiai kami, ustaz kami yang telah memberikan taklim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keberkahan di panjang umur, senantiasa berdakwah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini Bapak, Masya Allah, kita ada tambahan pahala ini. Kita berlimpah ruah pahala pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, faka'annahu ibadatul lail. Salat subuh berjamaah seakan-akan beribadah sepanjang malam. Ditambah lagi dengan taklim yang disampaikan oleh Ustaz, dalam sebuah hadis disampaikan seperti mendapatkan pahala haji dan umroh yang mabrur. Ditambah lagi kedatangan tamu kita dari Syekh dari Palestina yang mengajak kita ikut berjuang. Paling tidak pagi hari ini kita perjuangan kita doa, yaitu doa silahul mu'min, doa juga bagian senjatanya orang beriman. Kita juga insya Allah dapatkan pahala syuhada, pahala syahid, pahala berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung saja akan mengenalkan Bapak Syekh Said Al-Mustafa Amir yang sebelah sini. Beliau usia 20 tahun, masih muda Bapak, habis Quran di umur 12 tahun. Yang sebelah sana
Syekh Muhammad Joda Al-Fatih, usia 25 tahun, hafiz Quran di usia 9 tahun. Kemudian ada juga Syekh Abdurrahman Al-Quaitir, sekarang safari dakwah di Kalimantan. Kemudian ada Syekh Muhammad Amir, sekarang di Cirebon dengan Buya Yahya. Kemudian ada Syekh daripada Isunan Joda yang paling tua, umur sekitar 38, sekarang safari dakwah di Jakarta. Jadi kelima penghafal Quran ini ada di Indonesia dari mulai bulan September 2023. Berarti terhitung dengan sekarang sudah 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun, setelah mereka safari dakwah, tanggal 15 Oktober saya sebagai ketua Yayasan untuk Jabodetabek, saya berikan tiket pesawatnya, Pak. Itu tanggal 15 Oktober saya berikan tiket pesawatnya kelima penghafal Quran ini. Karena kami salah satu pecinta tahfiz Quran di Indonesia, kami minta studi banding dengan 5 penghafal Quran ini. Bagaimana cara anak-anak cucu kami bangsa Indonesia bisa menghafal Al-Quran dengan baik di rumah. Nah, ini kami coba studi banding. Keinginan kami punya program adalah supaya anak cucu kita nanti bisa menjadi hafiz Quran dari dalam rumah juga, ya. Kemudian dibimbing oleh ibu-ibunya supaya mengurangi kegiatan main HP dengan adanya program ini, kegiatan main digital. Sedang safari dakwah di Palembang, tempatnya di Kabupaten Muara Enim dan Prawimuli, dengan Gubernur Haji Ilman Deru pada waktu itu dalam safari dakwah. Tiba-tiba di tanggal 7 Oktober saya dibisik oleh salah seorang syekh. Beliau pakai bahasa Arab, kata beliau, mafhumnya, Ustaz, sepertinya apa yang telah disampaikan oleh Nabi ini sudah datang. Saya belum paham, belum nanya. Rupanya dia sudah dapat WA duluan dari Gaza sana. Ini akan berlangsung panjang dan menjadi yang terparah, dan Palestina seperti akan kembali kayak zaman Nabi. Dia bicara itu saya belum nadar, karena mesti kita seperti dakwah. Kenapa saya bilang Hamas menyerang Israel tepatnya tanggal 7, betul? Oktober. Ini yang diceritakan Nabi, kata beliau. Betul Bapak, sampai hari ini tak kunjung usai, dan inilah yang terparah. Dan kata beliau, ini mirip juga kayak akan zaman Nabi. Sekarang di Palestina nggak ada lagi listrik, nggak ada lagi jaringan internet, tidak lagi yang bisa dimakan di sana. Bahkan Bapak, sudah banyak mereka itu mengganjal perutnya dengan batu, mungkin berhari-hari tidak makan. Seperti Nabi juga kita pernah dengar, pernah mengajarkan perutnya dengan batu. Sehingga kelima penghafal Quran ini tidak bisa pulang sampai hari ini. Dan kami katakan dari yayasan mustahil pulang. Tempat tinggal sudah nggak ada lagi, yang terparah Gaza Utara, apalagi Syekh ini udah nggak tahu lagi kemana keluarganya, udah rata. Oleh karena itu dari pihak imigrasi kita perpanjangkan visanya, domisilinya, dan dari yayasan kita rutekan dalam kegiatan bulan Ramadan kemarin, safari Ramadan, yaitu safari sholat tarawih dan doa bersama. Dalam sekarang bulan Maulid, yaitu safari Maulid dan doa bersama. Kebetulan pagi hari ini safari di masjid kita minta sebelum kita doa bersama ada sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Al-Mustafa Hanir. Tafadhalika maskuran. Sallu ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna imamana wa shafi'ana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أما بعد أحبتنا الكرام الجماعة المحترمون، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. في هذا المسجد العامر بأهله أتيناكم من فلسطين صلة رحم ومحبة،
صلة رحم ومودة لإخواننا ولأحبتنا في إندونيسيا، فشكرا لكم وجزاكم الله عنا كل خير. أما بعد أحبتنا الكرام، لأن العدوان ما زال قائما على أهلنا وأحبتنا في أرض فلسطين وفي قطاع غزة، فسوف نتكلم قليلا ما هي فضيلة أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، ولماذا يجب علينا أن ندعو دائما لأرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. أولا لأن أرض فلسطين كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك أرض الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. ثانيا من فضائل أرض فلسطين أنها أرض الأنبياء والمرسلين، لأنه عاش وولد في أرض فلسطين كثير من الأنبياء كالنبي موسى والنبي عيسى والنبي يعقوب، وما زال مقام سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء في فلسطين حتى هذه اللحظة. ثالثا أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك أرض العلماء، لأنه ولد في أرض فلسطين وفي قطاع غزة كثير من العلماء، ومن هؤلاء العلماء الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام ابن حجر العسقلاني أيضا. رابعا وأخيرا من فضائل أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك أنها أرض المحشر والمنشر، حيث جاءت ستنا ميمونة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: يا ميمونة بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، أي أنه في يوم القيامة جميع الناس سوف يجمعون ويحشرون في أرض فلسطين في أرض المسجد الأقصى ليوم القيامة، ليوم العرض على الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آمين يا رب العالمين. هذا وبارك الله فيكم. Baik Bapak, kami terjemahkan sedikit. Beliau sampaikan setelah mengucapkan salam, beliau memberikan rasa takzim dan harga yang sangat luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Beliau sampaikan kami datang dari Palestina ke Indonesia ini ada hubungan mahabbah dengan bangsa Indonesia. Kita ketahui Bapak, ya, 75 tahun mereka ini dijajah. Sudah 75 tahun, yang paling parah tahun ini, ya. Sampai ketika kalau sering ngobrol dengan mereka, saya sudah ribuan ulama dari Palestina bertahun-tahun saya sering bawa ke Indonesia. Ucapan mereka hampir sama. Apa kata mereka, Pak? Yang sering ke telinga saya, kami bisa menjadi penghafal Al-Quran karena bangsa Indonesia. Kami bisa jadi alim ulama karena bangsa Indonesia. Malu kami sandingkan bendera yang lain kecuali bendera merah putih
mencari donasi bantuan ke sana kemari, ada lewat Basnas, ada lewat lembaga dakwah, tanpa nunggu komando. Kita dengan kesadaran sendiri ke sana. Bertahun-tahun, bukan sekarang-karang kita bantu itu. Bapak kita, orang tua kita dulu udah bantu. Sebab mereka bilang, kami masih kecil itu udah kenal dengan Indonesia. Sebab kenapa? Lihat madrasah yang bangun orang Indonesia. Dilihat rumah sakit, kami bisa berobat yang bangun lihat rumah sakit punya Indonesia. Ada klinik, di sana ada obat gratis, obatnya juga dari Indonesia. Dibangun masjid, masjidnya juga punya orang Indonesia. Yang paling gede Istiqlal kemarin udah hancur. Tapi yakinlah investasi akhirat kita bangsa Indonesia. Jadi itulah menyebabkan mereka itu ada hubungan mahabbah dengan bangsa Indonesia. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak, ya, harta yang kita pernah selama ini kirim ke sana, jangan khawatir, ketahuilah Bapak bahwasanya nanti akan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sampai, inilah hubungan mahabbah yang diceritakan beliau maksudnya di sana. Kemudian beliau sampaikan 4 yang saya tangkap, kenapa kita sampai meninggal dunia sampai mati terus untuk membela Palestina, ya. Yang pertama kata beliau, negerinya Isra dan Mi'raj. Beliau bacakan ayat Subhanalladzi asra sampai ayat terakhir. Ini ayat peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang hebatnya lagi, peristiwa ini Nabi tidak langsung dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha, tapi diisrakan dulu, ditransitkan dulu ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Ngapain harus ditransit ke sana? Emangnya buruk kehabisan pertalite, Pak? Ditransitkan ke sana banyak sekali hikmah dan maknanya. Salah satunya dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, Nabi pernah doanya untuk Palestina. Salah satu doa sebelum Nabi Mi'raj, ya Allah, umatku yang menjaga hadal bilad, artinya menjaga negeri ini. Karena doanya tempatnya beliau di Masjidil Aqsa, berarti Palestina. Karena Nabi sudah tahu ini akan berlangsung sampai dunia kiamat. Sering ulama kita membahas, seperti salah satu Ustaz Zulkifli Ali LC, ya, sampai di akhirnya nanti, Pak, ya, buruk oleh umat Islam. Mereka sembunyi di balik tembok, orang Yahudi tembok bicara, sembunyi di balik batu bicara. Umat Islam ini orang sembunyi di balik pohon bicara, kecuali satu pohon namanya Gorgon. Nah, ini sudah diceritakan, berarti Nabi sudah paham penderitaan ini umat, sehingga dalam satu penderitaan ini umat Nabi sudah paham, sehingga didoakan oleh Nabi. Ini salah satu makna transitnya Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian negerinya para Nabi dan Rasul hidup banyak, kata beliau Nabi dan Rasul di sana. Salah satu makom bapak kita Ibrahim ada di Palestina. Yang ketiga negerinya para alim ulama. Dia sampaikan salah satu yang paling masyhur, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di kota Gaza, Palestina, wafat di negeri Mesir. Ya. Kemudian ada lagi ulama pengarang kitab kuning, banyak buku-bukunya diajar di pesantren. Salah satu buku yang paling masyhur judulnya adalah Fathul Bari, pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga orang Palestina. Maka pantas ini negeri para alim ulama. Yang keempat kata beliau, negerinya pada mahsyar. Inilah sebabnya kenapa kita mencintai Palestina sampai akhir hayat hidup kita, negeri yang akan Allah jadikan pada mahsyar. Kullu nas yaumil qiyamah, kata Nabi. Semua manusia pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan pada hari kiamat. Pada waktu itu ketika manusia dibangkitkan, Siti Maimunah sempat bertanya, di mana letak padang mahsyar? Nabi sampaikan, haulah sekitar komplek Baitul Maqdis. Subhanallah, Bapak. Inilah negeri yang Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzi barakna haulah. Telah Allah berikan keberkahan. Jangankan kita membela, mendoakan, membantu, menyumbang, ibadah di tempat itu, lipatan pahalanya berganda dan berlipat-lipat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi 2.500, Masjidil Aqsa dalam riwayat lain ada 1.000 kali lipat. Masya Allah, mudah-mudahan yang sudah berangkat haji umroh, Masya Allah, mendapatkan mabrur dan mabrurah. Yang belum berangkat diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ibadah
ibadah tempat itu lipatannya subhanallah. Yang sudah berangkat umrah ada rezeki berangkat lagi, Pak. Ada rezeki berangkat lagi. Kafaratun ma bainal haji wal umrah kata Nabi. Ada kafarah kita, ada saksi nanti antara umrah berikutnya subhanallah. Mudah-mudahan berangkat umrah semua kita. Amin. Baik Bapak dan Ibu subhanahu wa taala, kita adakan doa bersama sebelum kita tutup. Kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh doa ini adalah dipimpin oleh Syekh Juda Al-Fatih untuk memimpin doa. Setelah itu nanti kita ada musafahah, juga ada salam-salaman dengan kiai kita, juga ada amanah yang disampaikan oleh kami dari Yayasan Al-Aqsa. Bapak bisa lihat program kami Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran di Efra TV. Efra TV atau di channel Adi Abdullah Official, itu di Efra TV tulis boleh Efra TV Al-Aqsa Baitul Quran atau Efra TV Indonesia menjawab panggilan Palestina. Karena salah satu-satunya yayasan di Indonesia, Bapak bisa lihat, yang sampai hari ini dapat memasukkan air bersih untuk 70.000 keluarga. Ya. Karena memang tidak mudah, Bapak. Tidak mudah diblokade, dihancurkan. Dari Basnas sampai hari ini pun masih banyak tersendat juga bantuan. Tapi kenapa dari Al-Aqsa ini mudah? Mohon maaf Bapak bisa lihat di administrasi pemerintah, Ketua Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran ini orang apa? Namanya Al-Habib Al-Haddad Syekh Mahmud Amir. Dari zuriat Nabi, itu dari Al-Haddad, dari zuriat Nabi, ya. Beliau Habib dari zuriat asli Palestina, dari Rafah. Beliau ketuanya dari Rafah itu. Nah, akses yang paling mudah masuk bantuan hanya satu pintu, Rafah, lewat Mesir. Makanya diplomatik beliau pakai politik. Kita pakai fisik nggak mungkin, Yahudi memang licik. Maka diplomat pakai politik. Inilah bantuan kami sampai hari ini. Bapak bisa lihat di Efra TV Indonesia menjawab panggilan Palestina, tertulis terima kasih Indonesia, terima kasih Al-Aqsa Baitul Quran Indonesia. Ya, kita doa bersama. Langsung dipimpin Syekh Juda Al-Fatih. Ada kenang-kenangan nanti Bapak. Sebelum kita pulang ada kenang-kenangan syahadat dari Syekh untuk kita semua nanti. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه يا ربنا في الآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة يا الله. اللهم ارحم شهداءنا وعاف جرحانا وفك
فك قيد أسرانا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم إنهم أفسدوا في البلاد وقتلوا العباد فصب عليهم يا ربنا منك سوط عذاب اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى صلاة الفاتحين المنتصرين صلاة الفاتحين المنتصرين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Dari Masjid Baitul Salam takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak, Masya Allah, berkah selalu kita. Mudah-mudahan kita doakan masjid kita makmur selalu. Banyak para alim ulama, para kiai terus masuk ke dalam masjid. Nabi telah sabdakan 1400 tahun yang lalu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis qudsi Bapak. Kata Nabi, di zaman akan datang suatu masa, yang masa itu sudah diceritakan Nabi, tak ada lagi tempat kita kecuali 3. Pertama masjid. Makmur ini adalah di akhir zaman selamat 3 tempat ini. Apabila lari dari 3 tempat ini, kata Nabi, kalian akan terombang-ambing dengan fitnah. Yang pertama kata Nabi, jangan tinggalkan masjid. Berarti inilah tempat kita terakhir. Yang kedua, jangan tinggalkan majelis ilmu. Yang ketiga, jangan tinggalkan ulama. Inilah pertahanan terakhir kita. Mudah-mudahan sampai mati berkah selalu. Alhamdulillah Bapak. Kami ada titipan dari masyarakat kita, kenang-kenangan buat kita semua. Mungkin selama ini kita sudah banyak menyumbang Bapak ya, sering menyumbang baik dari yayasan, dari Basnas, silakan. Ini juga kami ada titipan, silakan diambil Bapak ini. Bapak, kami sampai hari ini yang besar biayanya, mohon maaf Bapak, yang besar biaya ini karena memang pipa untuk airnya itu disedot dari Mesir sana, jadi pakai pipa. Jadi inilah yang berat kami itu Pak. Ininya tetap kami bayar. Ya, yang tadinya keinginan kita supaya pemerintah Mesir itu adalah bisa membantu, ternyata mau masuk ke dalam itu juga bayar. Tapi kalau dengan presiden yang Mursi dulu, presiden Mesir itu beliau alim, seorang habis Quran, jadi Gaza itu aman. Sekarang ini kalau banyak presidennya banyak sekolah-sekolahnya rusak agama Islam ini. Turki rusak karena presidennya sekolah. Sehingga kenapa dipersulitkan selalu untuk bantuan kita masuk? Mesir punya kuasa, punya kekuatan. Kenapa dia? Kan kita. Ya. Nah ini juga kami termasuk baik juga. Oleh karena itu Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran Bapak, itu alhamdulillah meskipun kami mesti mengirimkan ke sana bayaran, alhamdulillah se-Indonesia bantuan tidak akan pernah kurang. Oleh karena itu dari yayasan itu sudah kerjasama dengan Bank BSI dan Bank Mandiri atas nama Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran. Kalau ada keinginan Bapak yang ingin menginfakkan sebagian rezekinya, silakan. Tidak mesti sekarang Bapak, besok, lusa, minggu depan, atau kapan punya rezeki. Bapak ada rezeki, oh aku ingin zakat mal ini, silakan transfer langsung ke Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran. Bank BSI dan Bank Mandiri ini langsung ke sana Bapak. Kenapa kami buat seperti itu? Ini transfer sendiri. Kami tidak ingin ada lewat tangan kami dari Yayasan Orang Indonesia. Cukup yang ada rezeki transfer sendiri. Silakan ke sana. Transfer kami nanti di bawah rekening itu
ada nomor WhatsApp, kami hanya minta dikirimkan bukti transfernya saja. Ustaz, ini bukti transfer kami mengirimkan bukti transfer ke pusat, insya Allah diterima mustahik 100% di sana. Ya, terutama hari ini Bapak update terakhir lebih daripada 50.000 ya. Ini yang sudah terdata, masih banyak yang lain. Keadaan yang di sana sekarang ini orang banyak mati bukan hanya kena bom tapi mati kelaparan. Ya, karena bantuan yang sangat susah masuk. Ya, bantuan yang sangat susah sekali masuk. Oleh karena itu Ustaz Abdul Somad pernah menyampaikan, kalau orang 3 bulan itu masih minum, insya Allah masih bisa hidup Pak. Tapi kalau 3 hari tidak minum meskipun makan bisa mati. Maka kami utamakan air. Alhamdulillah dari 1 liter satu keluarga, kami bisa menambah 5 sampai 10 liter untuk satu keluarga. Alhamdulillah Bapak, kita nggak pernah kurang air. Mau kita mandi 24 jam bisa, minum 1 galon pun bisa. Tapi saudara kita di sana, 1 tetes air sangat berharga Bapak. Siapakah yang diuji? Kita umat Islam di seluruh dunia. Kalau Allah ingin hancurkan mudah. Kun fayakun kata Allah, apa susahnya membinasakan kaum Samud? Dihentakkan oleh malaikat, copot jantungnya kaum Samud. Kaum Ad copot jantungnya kaum Samud berteberangan. Mudah bagi Allah membinasakan Raja Abraha bersama bala tentara burung ababil yang kecil. Oh, kenapa ini dibiarkan? Kata Ustaz Somad, ini ujian kita umat Islam. Sebenarnya orang-orang Palestina itu ingin mengajak kita masuk surganya Allah bersama-sama. Mudah-mudahan bantuan kita selama ini berkah selalu dan menjadi saksi di hadapan Allah. Baik, nanti Bapak mungkin beliau kita foto di izinkan ya. Mungkin beliau nanti Bapak ada keinginan berinfak, Bapak niat saja. Niat nanti maju, ini diserahkan oleh beliau. Nanti Bapak cukup ambil nomor rekening di sebelah sana. Ambil rekening. Silakan Bapak transfer hari ini, besok lusa atau kapan pun terserah. Yang penting kita niat, ya. Kalau kita sudah niat, kalaupun ditunaikan niatnya akan berlipat ganda. Tidak ditunaikan nggak apa-apa Bapak. Karena sudah niat, sudah dapat pahala. Yang penting ini kenang-kenangan Bapak kita semua. Mangga silakan Bapak tanya. Silakan 2, 3 nanti maju Bapak. Bismillah. Kita ambil kenang-kenangan. Mangga silakan tanya. Maju 2, 3 dulu. 2, 3. Bismillah. Ya, kita ambil kenang-kenangan dari beliau. Kita nyanyikan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin bahasa coba kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami niat infak untuk saudara kami di Palestina. Pahalanya kami niatkan untuk kedua orang tua kami, khususnya yang telah meninggal dunia. Keluarga kami yang masih hidup, jadikan anak cucu kami para pembawa Al-Quran. Adwa khasli walidayhi wa yakuna min zurriyyati min Al-Quran. Amin kan saya. Allahumma arham walidayhi. Maafkan orang kedua orang tua dia. Allahumma ghfir lahum. Ampunkan dosa orang tua dia. Allahumma adkhilhumul jannah. Masukkan surga keluarganya. Allahumma barik lana fi rizqina. Berikan keberkahan rezeki. Allahumma barik lana fi sihhatina. Berikan keberkahan sehat. Allahumma arzuqna dzurriyyatan salihatan ya rabbal alamin. Berikan turunan yang sehat ya Allah. Allahumma arzuqna 'inda al-mawsil Matilah dalam keadaan husnul khotimah, kenang-kenangan, berkah selalu. Kita dapat semua nanti Pak. Semua ini mungkin ada penyanyi khusus. Beri semangat beliau anak muda Bapak. Silakan sebelah sana ambil. Silakan. Makasih. Kita punya niat saja. Yang penting nih niat. Sambil ambil kenang-kenangan kita. Ayo, bismillah. Penting kita niat. Nanti silakan diniatkan untuk orang tua kita catat kita kemudian untuk keluarga. Adwa khasli walidayhi wa yakuna min zurriyyati min. Kita amalkan saja. Ampunkan dosa orang tuanya. Nama orang tua mereka dalam kubur. Masukkan surga keluarganya. Berikan keberkahan rezeki. Berikan keberkahan sehat kembali. Berikan kami keturunan yang soleh. Matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Ambil kenang-kenangan tadi. Bismillah. Berdoa buat kita. Semangat agar kita orang tua orang dalam. Maka silakan. Ya, silakan maju. 2, 3, boleh 3, boleh 4. Ya, kita niat saja. Udah sambil kita ambil kenang-kenangan. Kita untuk kedua orang tua kita. Adwa li walidayhi wa yakuna min zurriyyati. Rahmati kedua orang tua mereka. Ampunkan dosa orang tua dia.
Masukkan surga keluarganya ya Allah. Berikan keberkahan rizkinya ya Allah. Berikan keberkahan sehat kami ya Allah. Berikan keberkahan umur kami ya Allah. Antar kami berziarah ke Masjidil Aqsa. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ini kenang-kenangan beliau. Mudah-mudahan. Ya, boleh semangat boleh. Ya, mangga silakan. Ya, Bismillah doa. Yang penting kita niat dulu. Ya, kalau ada rezekinya mangga silakan. Yang nggak ada rezeki juga nggak apa-apa. Yang penting ada kenang-kenangan dari beliau, ada doa dan juga dari beliau. Ditanya untuk doa untuk keluarga kita, untuk orang tua ibu. Doa khosri walidayni wa yaquluna min surati min kita aminkan saja. Allahumma ighfir lahum dhunuba. Ampunkan dosa kedua orang tuanya. Rahmati kedua orang tuanya ya Allah. Masukkan surga keluarganya ya Allah. Berikan keberkahan rezeki kami. Berikan keberkahan umur kami. Berikan keberkahan sehat kami ya Allah. Berikan keturunan yang soleh ya Allah. Menjadi para penghafal Quran. Antarkan berziarah ke Masjidil Aqsa ya Allah. Matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Ini kenang-kenangan dari beliau. Ya, beri semangat, mudah-mudahan berkah. Bismillah ya. 2, 3. Diniatkan dulu untuk orang tua kita, keluarga kita, dihajatkan langsung. Doa khosri walidayni wa yaquluna min dzurriyyatina rahmati kedua orang tuanya. Ampunkan dosa orang tuanya. Masukkan surga keluarganya ya Allah. Berikan keberkahan rezeki, berikan keberkahan sehat, berikan keafian ya Allah. Berikan anak keturunan soleh-soleh ya Allah, menjadi para penghafal Quran. Matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Ini ambil kenang-kenangan dari beliau. Ya, mudah-mudahan berkah selalu. Kita khusus doakan untuk keluarga. Terima kasih bersemangat ya. Semangat. Ampunkan orang tuanya. Rahmati kedua orang tuanya. Masukkan surga keluarganya. Berikan keberkahan rezeki kami ya Allah. Berikan keberkahan umur. Berikan keberkahan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, berikan keturunan para penghafal Quran. Ya Allah, berikan ya Allah kesembuhan dari semua penyakit kami. Ya Allah, beri kami berziarah ke Masjidil Aqsa. Matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kami sampaikan Bapak, sudah bagi Bapak yang umpamanya ingin langsung hari ini, umpamanya dengan mereka juga mangga silakan. Mereka juga para syekh kita juga bagian daripada mustahil juga. Siapa tahu Bapak ingin kasih hadiah atau sedekah langsung kepada syekhnya, silakan langsung kepada mereka. Ya, cukup demikian. Ya, santri nanti foto bersama dengan syekh, nanti sambil sarapan nanti ada